Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini dengan Bu Zahro dari SMP Negeri 1 Kota Batu berjumpa kembali di stasiun televisi kesayangan kita semua, Agropolitan Televisi, dalam acara Ada Kelas di ATV. Nah, untuk sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, di sini Bu Zahro ditemani oleh dua siswa hebat dari SMP Negeri 1 Kota Batu. Yaitu silakan perkenalkan dulu. Nama saya Rehan Andi Valentino Wesel, biasa dipanggil Rehan. Ya, Makaila. Saya Makaila Adasan Aisyah, bisa dipanggil Makaila. Oke, baik. Terima kasih. Jadi acara Ada Kelas di ATV ini merupakan kerjasama dari Dinas Pendidikan Kota Batu dan Agropolitan Televisi. Nah, hari ini kita akan membahas materi apa nih, Nana? Materi Pola bilangan. Ya, kita akan membahas materi tentang yang pertama ada pola bilangan, kemudian ada barisan, dan ada deret. Jadi ada tiga itu, pola bilangan, barisan, dan deret. Nah, untuk yang pertama, oke, kita awali dulu dengan kutipan dari Andrea Hirata bahwa di sini dikatakan siapa yang memusuhi matematika maka akan dimusuhi oleh matematika. Artinya bahwa kalau kalian dari awal tidak suka matematika, menganggap bahwa matematika itu sulit dan kemudian kalian membencinya, maka kalian akan merasa kesulitan saat mengerjakan matematika. Oleh karena itu, berpikirlah, ubahlah mindset kalian, anggap bahwa matematika itu pelajaran yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang mudah, dan pastinya nanti akan bermanfaat bagi kalian di kehidupan masa depan. Dengan berpikir seperti itu, saya yakin, Bu Zahro yakin, kalian akan menganggap matematika ini jauh pelajaran yang lebih mudah. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita bahas, yang pertama ada pola bilangan, kemudian ada barisan, dan ada deret. Nah, untuk materi yang barisan dan deret ini ada barisan aritmatika dan kemudian ada juga barisan dan deret geometri. Nah, untuk penerapannya sendiri, di sini sudah tahu enggak pola bilangan itu kira-kira digunakan untuk apa? Dan apa saja manfaat yang kita peroleh ketika nanti kita belajar tentang pola bilangan? Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari kita pasti dengan yang namanya pola bilangan. Jadi misalnya dalam pola penataan nomor rumah, kemudian pola nomor kartu perpustakaan, pola penataan kursi dalam stadion. Nah, itu semuanya menggunakan pola bilangan. Pola bilangan ini sangat penting untuk kita pahami karena dengan terbiasa melihat pola bilangan, kita akan terbiasa untuk berpikir lebih teratur dan lebih mudah. Jadi istilahnya lebih teratur begitu ya. Nah, kemudian langsung kita mulai saja untuk yang pola bilangan. Yang pertama ini kita masuk pola bilangan itu apa sih? Jadi pola bilangan itu adalah suatu susunan bilangan yang membentuk pola-pola tertentu. Nah, di matematika sendiri itu ada beberapa jenis pola bilangan. Yang pertama yang bisa kita temui misalkan ada namanya pola bilangan ganjil. Nah, adik-adik di sini pasti sudah paham semua kalau bilangan ganjil itu contohnya ya 1, kemudian 3, 5, 7, 9, berapa lagi Rehan? 11, 13. Oke, ya seperti itu tahu ya. Ya. Kemudian setelah pola bilangan ganjil ada juga namanya pola bilangan genap. Itu juga bilangannya berpola. Ada 2, 4, 6, 8, 10, berapa lagi kira-kira Makaila? 12, 14, terus-terusnya ya. Nah, itu kalau misalkan ternyata dari pola bilangan tersebut itu ada sesuatu aturan yang sehingga kita bisa menentukan bilangan selanjutnya. Jadi kalau misalkan dicari rumusnya ya, ini pola bilangan genap itu ternyata untuk mencari suku ke N itu bisa dengan cara UN-nya, jadi suku ke N-nya itu 2 kali N. Jadi kalau misalkan kita mau mencari pola bilangan genap, bilangan ke-10-nya itu berapa? Maka bisa kita cari dari 2N, berarti 2 kali 10 ada 20. Itu
Kalau untuk yang pola bilangan genap, bagaimana dengan yang ganjil? Yang ganjil berarti adalah UN sama dengan 2N min 1. Seperti itu. Ini rumusnya sehingga kita bisa lebih cepat. Nah, selain dari sini ada juga namanya pola bilangan segitiga. Nah, untuk yang pola bilangan segitiga kita lihat di sini ada gambarnya ya. Nah, itu gambarnya yang pertama itu terdiri dari berapa lingkaran, Rehan? 1, 3. 1, kemudian 3, kemudian berapa kira-kira? 6. 6. Setelah 6 itu kira-kira berapa nanti? 9? Kita lihat kalau misalkan pada segitiga itu ketika misalkan segitiga kedua itu ternyata bertambah lingkaran sebanyak 2. Kalau misalkan segitiga yang ketiga bawahnya baris ketiga itu ada 3. Kalau misalkan nanti segitiga 4 berarti nanti ditambah baris keempat itu ada sebanyak 4. Jadi kalau yang pertama ada 1, yang kedua ada 3, ada 6, ya yang selanjutnya ada 10. Jadi ini bilangannya itu nanti dikenal dengan pola bilangan bertingkat. Jadi kenaikannya itu ditambah 2, kemudian tambah 3, tambah 4, tambah 5 dan seterusnya. Itu namanya pola bilangan segitiga. Nah, ini ada rumus cepatnya juga. Jadi untuk mencari suku ke n itu bisa dicari dari UN sama dengan n kali n plus 1 ditambah 2 seperti itu. Lanjut, ada juga namanya pola bilangan persegi. Jadi ini ada gambarnya seperti ini. Nah, kalau pola bilangan persegi berarti ketika perseginya ukurannya 1 kali 1 maka terdiri dari 1. Kalau 2, suku kedua berarti perseginya itu terdiri dari berapa lingkaran di situ? 4. Oke, kalau ketiga, Makaila? 9. Kalau keempat, kira-kira berapa? Ada yang tahu? 16. 16 dari mana 16? 4 dikali 4, benar. Jadi yang bawah, yang bagian bawahnya itu 4 dikali yang bagian atasnya itu 4. Jadi ada 1, 4, 9, 16. Nah, kalau kita perhatikan ternyata bilangan 1, 4, 9, 16 ini merupakan bilangan kuadrat. Jadi rumus cepatnya adalah untuk mencari UN itu sama dengan N kuadrat. Nah, ini masih ada lagi, selain dari itu tadi ada namanya pola bilangan persegi panjang. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi yang pertama itu ada 2, yang ketiga ada 6, yang ketiga, suku ketiga itu ada 12. Kira-kira yang keempat tahu enggak? Ada berapa, Nak? Belum tahu? Belum ya? Kalau belum itu ada 20. Nah, dari mana 20? Kalau kita perhatikan dari gambar tersebut, ketika suku pertama itu berarti 1 kali 2. Kalau misalkan 6 itu dari 2 kali 3, kalau 12 itu 3 kali 4, otomatis selanjutnya polanya berarti 4 kali 5, nanti berarti 5 kali 6 dan seterusnya. Itu berarti rumus cepatnya itu UN N dikalikan N plus 1. Kemudian ada juga pola bilangan Pascal. Jadi Pascal, ini ada istilahnya bilangan Pascal. Nah, ini kalau bilangan Pascal berarti nanti yang pertama itu ada segitiga Pascal. Jadi untuk membuat segitiga Pascal pada bagian bawahnya nanti itu suku yang di bawahnya diperoleh dari 2 penjumlahan suku di atasnya. Jadi kalau misalkan di bawahnya situ 1 dan 4 atasnya, maka bawahnya itu 5, seperti itu. Nah, jadi untuk yang pola bilangan Pascal kita mulai dari suku pertama ada 1, 2, 4, 8, 16. Nah, ini kalau berlanjut itu nanti jadi 32, 64 dan seterusnya. Ini ketemunya rumus cepatnya itu UN sama dengan 2 pangkat N-1. Begitu. Nah, lanjut ada pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu modelnya seperti apa? Nah, pola bilangan Fibonacci itu adalah suku yang dicari itu diperoleh dari dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Jadi ini ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, yang 0, 1 itu dari awal. Kemudian satunya dari mana? Satunya itu dari 0 ditambah 1. Nah, 2-nya dari mana? 1 tambah 1. 3-nya dari mana? 2 tambah 1. Jadi untuk mencari suku selanjutnya itu bisa diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Jadi setelah 8 itu kira-kira berapa? Ada yang tahu? 13 dari mana, Makaila? 5 ditambah 8.
Iya, betul. Jadi setelah 8 itu nanti kita selanjutnya bilangannya 13 karena diperoleh dari 5 ditambah 8. Itu namanya pola bilangan Fibonacci. Nah, selain itu tadi juga ada pola bilangan aritmatika. Nah, pola bilangan aritmatika ini yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian yang kedua ada pola bilangan geometri. Ya. Nah, ini ada satu contoh soal saja. Nah, ini di sini ada gambar-gambar pola titik di atas menunjukkan barisan bilangan apa saja. Tentukan banyak titik pada pola ke-15, begitu ya. Nah, kalau diperhatikan ini pola bilangan apa, Nak? Pola bilangan ganjil. Ganjil, oke. Berarti kita bisa menghitung secara manual 1, 3, 5, 7. Tapi kalau misalkan gunakan rumus, maka bisa kita cari dengan pakai rumusnya pola bilangan ganjil tadi. Jadi 2n dikurangi 1. Kita cari ketika suku ke-15, jadi 2 kali 15 kurangi 1 sama dengan 29, betul. Jadi suku banyak titik pada pola ke-15 berjumlah 29. Oke, itu saja untuk materi pola bilangan ini. Kita akan lanjutkan nanti pada pembahasan selanjutnya. Jangan lupa saksikan live streaming program ini di YouTube Agrobulitan Televisi. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ada Kelas di ATV. Kembali lagi adik-adik belajar matematika dengan Bu Zahro dalam acara Ada Kelas di ATV. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pola bilangan. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, apa sih aritmatika itu yang seperti apa, pola bilangannya seperti apa? Nah, mari kita mulai. Oke. Nah, ini barisan aritmatika. Ini saya kasih dulu contohnya kasus. Jadi di sini untuk memahami kalian belajar barisan aritmatika, di sini ada kasus gedung pertunjukan. Nah, di situ ada gambar, kemudian dijelaskan dalam sebuah gedung pertunjukan tempat duduk penonton terbagi menjadi 4 bagian. Pada setiap bagiannya terdiri dari 9 baris tempat duduk atau kursi. Pada baris pertama ada 11 kursi, baris selanjutnya memuat 3 kursi lebih banyak dari kursi di barisan depannya. Tentukan banyak kursi di barisan paling belakang tersebut. Nah, untuk memahami hal tersebut, maka kita rubah ya, ini kasusnya tadi. Nah, yang pertama di kasus gedung pertunjukan, ternyata di bagian depan sendiri itu terdiri dari 11 kursi penonton. Setelah itu ternyata baris selanjutnya atau baris keduanya itu memuat 3 kursi yang lebih banyak. Jadi ada 14, tambah 3 lagi ada 17, ada 20 dan seterusnya. Nah, dari sini ini ternyata pola bilangannya kalau kita perhatikan itu pola bilangannya bertambah 3. Jadi pola bilangannya itu selalu bertambah 3. Nah, maka pola bilangan 11, 14, 17, 20 ini membentuk barisan aritmatika. Jadi pola bilangan seperti ini itu adalah contoh dari barisan aritmatika. Nah, kita langsung mulai masuk ke bentuk umumnya barisan aritmatika itu seperti apa sih? Jadi barisan aritmatika itu mempunyai pola. Polanya ada di sini saya tulis U1, U2, U3 sampai UN. Jadi kalau U1, U itu untuk menunjukkan suku. Jadi suku ke-1, suku ke-2 sampai suku ke-N yang kita cari. Nah, barisan aritmatika pola bilangannya yang pertama itu kita sebut sebagai A. Jadi A itu merupakan suku pertama dari barisan tersebut. Kalau pada kasus tadi berarti suku pertamanya adalah 11. Kemudian selanjutnya A tambah B, A tambah 2B dan seterusnya. Jadi ada bedanya yang konstan itu B bedanya atau selisihnya. Contohnya kasus yang tadi, kasus gedung pertunjukan. Di situ kita peroleh pola bilangannya itu 11, 14, 17, 20 dan seterusnya. Ternyata
dari sini kita bisa tahu berarti A-nya itu 11, kemudian suku keduanya 14. Itu bisa kita tulis dalam bentuk 11 tambah 3. 17 itu 11 tambah 2 kali 3. 20 itu 11 kali 3 kali 3. Dan seterusnya. Maka dari sini bisa kita simpulkan A-nya itu 11, bedanya 3 karena bertambah 3. Seperti itu. Nah, pola bilangan sendiri yang barisan aritmatika itu ada 2 jenis. Jadi yang pertama ketika selisihnya atau bedanya itu positif atau polanya ditambah, maka dikatakan sebagai barisan aritmatika naik. Kalau yang pola selisihnya itu negatif atau polanya dikurangi, maka merupakan barisan aritmatika turun. Contohnya seperti ini. Jadi yang pertama karena bilangannya semakin bertambah, maka di sini dikatakan sebagai barisan aritmatika naik dengan bedanya itu 3. Kalau yang ini 100, 98, 96, 94 kira-kira naik atau turun? Rehan? Atau Makaila? Barisan aritmatika turun. Turun. Kalau turun berarti bedanya berapa kira-kira? 2. 2. Tapi di sini ketika dia 2, nah kalau polanya itu ditambah atau dikurangi? Nah, ditambah atau dikurangi untuk yang barisan itu? Kurangi. Dikurangi ya, maka ketika dia polanya dikurangi, maka bedanya itu bukan 2, tapi min 2. Jadi kalau polanya dikurangi, maka itu artinya min 2. Jadi bedanya min 2. Seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri untuk mencari suku ke N, itu bisa diperoleh dari UN-nya itu A tambah N-1 kali B. Jadi misalkan suku ke 10 berarti A tambah 9B. Kalau untuk mencari bedanya, nah itu bisa diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga kurangi suku kedua. Jadi UN dikurangi UN-1. Kita langsung lihat contoh soalnya. Nah ini ada contoh soalnya, ada contoh diberikan barisan bilangan 2, 6, 10, 14. Tentukan suku ke-21. Nah dari sini kita bisa lihat, ini polanya kira-kira ditambah berapa? Nah, Rehan dulu mungkin, 2, 6, 10 ditambah berapa polanya? Tambah 4. Tambah 4. Oke, berarti dari sini A-nya berapa Makaila? 2. 2, bedanya 4 ya. Karena yang dicari adalah suku ke-21, berarti N-nya itu 21. Jadi nyari UN-nya itu berarti U21. Kita masukkan ke dalam rumus, ternyata diperoleh kalau sukunya ketemunya 82. Jadi disimpulkan bahwa suku ke-21 barisan aritmatika tersebut 82. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk soal selanjutnya. Nah, ini soal yang tadi, jadi soal yang tadi itu kan diminta untuk menentukan banyak kursi di barisan paling belakang tersebut. Nah, ternyata barisannya itu ada 9 barisan. Jadi dari ini bisa kita simpulkan bahwa suku pertamanya atau barisan depannya 11, bedanya 3, kemudian N-nya itu 9 karena terdiri dari 9 baris. Maka dari situ bisa kita cari UN-nya kita masukkan, jadi U9, 11 tambah 9 min 1 kali 3, ketemu banyak kursi di barisan paling belakang adalah 35. Nah, itu untuk materi yang barisan aritmatika. Nah, sekarang kita lanjut untuk deret aritmatika. Jadi kalau barisan tadi itu adalah suatu susunan bilangan. Nah, untuk deretnya sendiri itu merupakan apa? Jadi contohnya kalau kasusnya deret aritmatika, itu misalkan yang ditanyakan adalah tentukan banyak tempat duduk atau kursi penonton seluruhnya di dalam gedung pertunjukan. Nah, maka dari sini kita tadi tahu ya, untuk menentukan berarti di sini polanya itu ternyata ditambah 3 karena kita diminta untuk menghitung setiap bagian penontonnya. Nah, maka di sini polanya ini 11 tambah 14 tambah 17 ini membentuk deret aritmatika. Nah, jadi bentuk umumnya seperti ini, deret itu penjumlahan suku-suku suatu barisan bilangan. Jadi untuk ini polanya ya, langsung kita temui rumusnya SN-nya itu N/2 ditambah A tambah UN. Oke, itu saja dari materi tentang barisan dan deret aritmatika. Kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya tentang barisan geometri. Saksikan program ini live streaming di YouTube Agrobulitan Televisi. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ada Kelas di ATV.
Masih bersama Bu Zahro dalam acara Ada Kelas di ATV. Nah, kita lanjut pembahasannya. Tadi kita sudah belajar tentang pola bilangan, kemudian belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Untuk selanjutnya kita belajar tentang barisan geometri. Jadi kalau tadi barisan aritmatika itu ternyata adalah pola bilangan yang dimana dua suku yang berurutan itu mempunyai beda atau selisih yang tetap. Jadi polanya itu barisannya itu bertambah atau berkurang. Nah, sekarang barisan geometri itu seperti apa? Nah, untuk barisan geometri, nah di sini saya ada gambar. Ini gambarnya kira-kira gambar apa ya? Ada yang tahu, Rehan, gambar apa kira-kira? Makaila tahu? Enggak tahu. Nah, ini gambar amoeba. Jadi kalau adik-adik di rumah tahu atau belajar IPA, di situ ada amoeba. Amoeba itu salah satu organisme yang tinggalnya di daerah kayak lumut-lumut, itu biasanya ada amoeba. Nah, di situ cara perkembangbiakan amoeba itu dengan cara membelah diri. Jadi kalau misalkan yang pertama ada satu amoeba, kemudian setelah berkembang biak dia menjadi dua. Jadi membelah diri jadi dua. Nah, masing-masing dari satu amobanya yang sudah pembelahan ini, kemudian dia membelah diri lagi. Jadi dari awalnya 1 jadi 4 setelah mengalami 2 kali pembelahan dan seterusnya. Nah, contoh yang seperti ini itu merupakan, jadi kalau misalkan kita tulis, jadi dari kasus amoeba ini yang pertama ada 1 dulu, kemudian setelah pembelahan kemudian jadi 2, setelah pembelahan jadi 4, kemudian jadi 8 dan jadi seterusnya. Itu merupakan contoh kasusnya amoeba. Nah, di sini kita lihat ternyata polanya itu dikali 2. Jadi kalau misalkan dari 8 nanti kira-kira jadi berapa, Nak? 16. 16 karena polanya dikali 2. Nah, pola bilangan seperti ini 1, 2, 4, 8 dan seterusnya itu membentuk barisan geometri. Nah, contoh kasus yang lain misalkan di sini saya punya bola basket. Nah, bola basketnya ini akan saya lempar dari suatu ketinggian. Kemudian bola tersebut tentunya akan memantul lebih rendah sampai akhirnya ia berhenti. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Oke. Nah, ini saya ulangi lagi, ilustrasinya seperti itu. Akan semakin rendah kemudian sampai dia berhenti. Nah, setelah saya bikin ternyata di sini tingginya itu ketika ketinggian pertama itu 162 cm. Kemudian setelah pantulan pertama dia menjadi 54, 18, 6 dan seterusnya. Nah, dari sini bilangan-bilangan tadi, jadi pada kasus bola memantul ada 162, kemudian setelah pantulan tingginya menjadi 54, jadi 18, jadi 6. Pola bilangan ini ketika kita perhatikan ternyata polanya itu dibagi 3, jadi semakin kecil. Nah, pola bilangan seperti ini itu juga membentuk barisan geometri. Jadi yang perlu kita garis bawahi kalau untuk niteni barisan geometri itu seperti apa? Barisan geometri itu adalah pola bilangan yang polanya itu dikali atau dibagi, seperti itu. Nah, bentuk umumnya barisan geometri. Jadi barisan geometri itu punya pola bilangan yang pertama A tadi itu adalah suku pertama, jadi A. Kemudian suku keduanya AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3 dan seterusnya. Karena dia dikalikan ya tadi polanya. Nah, kalau misalkan rasionya itu lebih dari 1, maka barisan geometrinya itu naik karena bilangannya semakin besar nanti. Tapi kalau misalkan rasionya itu kurang dari 1, maka barisan geometrinya itu turun. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau yang ini kira-kira barisan geometri naik atau turun, Makaila? Barisan geometri naik. Kenapa kok naik? Karena R-nya lebih dari R-nya lebih 1. Oke, R-nya lebih dari 1 berapa kira-kira R-nya? 2. Polanya iya betul. Dia adalah barisan geometri naik dengan rasio 2 karena polanya itu dikali 2, begitu ya. Jadi dia geometri naik, R-nya 2. Kalau yang ini Rehan, ini barisan geometri naik atau turun? Yang 160, 80, 40? Turun. Turun. Ya, karena alasannya kenapa kok turun? Dikali setengah. Oke, dikali setengah ya. Jadi polanya kalau kita lihat itu bilangan selanjutnya itu adalah
bagi 2 atau dikali setengah. Jadi ini barisan geometri turun dengan rasionya setengah. Jadi untuk di geometri ini tidak ada bilangan negatif. Jadi geometrinya itu ketika polanya dibagi, maka dia itu sama dengan 1 per tersebut. Kalau dibagi 2 berarti ya setengah kayak gitu. Nah ini bentuk umumnya tadi ya. Jadi untuk rumusnya untuk mencari suku ke N itu berarti UN-nya itu A dikali R pangkat N-1. Kalau untuk mencari rasionya itu bisa diperoleh dari suku ke N dibagi suku ke N-1. Jadi perbandingannya. Nah ini langsung kita lihat ke contoh soalnya. Soal yang pertama. Nah ini ada barisan bilangan 2, kemudian min 6, 18, min 54, 3 suku berikutnya adalah berapa? Nah kita lihat dulu. Bilangannya seperti ini, 2, kemudian min 6, 18, min 54. Nah kira-kira ini polanya diapakan ya? Ada yang tahu? Dikali negatif 3. Dikali negatif 3. Nah, wah ternyata betul. Kalau misalkan adik-adik di rumah bingung cara mencari polanya diapakan, tuh bisa diperoleh dari rasionya itu suku kedua dibagi suku pertama. Jadi bisa diperoleh min 6 bagi 2. Nanti juga ketemu min 3. Nah, maka di sini ketemu A-nya 2, rasionya min 3. Berarti nanti untuk mencari 3 suku berikutnya tinggal kita kalikan dengan min 3. Jadi min 54 kali 3 162, kemudian min 4 86 dan 1458. Nah, sekarang untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua di sini ada barisan bilangan sebagai berikut. Ini yang ada 1, 2, 3, 4, kita diminta untuk mencari yang mana yang merupakan barisan geometri. Yang dari pernyataan 1 dulu, menurut Makaila, itu kira-kira barisan apa? Aritmatika. Kenapa kok aritmatika? Karena setiap Karena? bedanya naik 2. Oke, bedanya atau polanya dia bertambah 2. Jadi aritmatika naik atau turun? Naik. Naik ya, jadi aritmatika naik. Nah, kemudian untuk yang kedua, Rehan coba apa itu? Naik atau aritmatika atau geometri kira-kira? Aritmatika. Aritmatika. Aritmatika apa? Naik atau turun? 20, 17, bilangannya kan Turun. semakin kecil, berarti dia turun. Dikurangi 3. Oke, nah yang nomor 3 ini kalau kita perhatikan dia itu geometri naik karena polanya dikali 2. Kalau yang keempat itu geometri naik atau turun? Geometri turun. Turun karena polanya itu Dikali setengah. dikali setengah atau dibagi 2. Nah, ya maka turun. Berarti yang merupakan barisan geometri jawabannya yang mana? 3 dan 3 4. dan 4. 3 dan 4. Oke, betul sekali. Karena yang 1, 2 itu aritmatika. Oke, ini saja contoh soalnya untuk barisan geometri. Kita akan lanjut pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang deret geometri. Saksikan live streaming program ini di YouTube Agrobuletan Televisi dan jangan lupa mendownload di aplikasi Play Store. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Ada Kelas di ATV. Adik-adik kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Nah, kita masuk pada segmen terakhir. Jadi tadi kita sudah bahas tentang pola bilangan, kemudian barisan dan deret aritmatika, kemudian udah barisan geometri. Nah, materi yang terakhir ini adalah materi tentang barisan geometri. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa itu deret waktu belajar deret aritmatika. Jadi untuk deret ini adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Maka ketika di sini adalah deret geometri, maka yaitu ya penjumlahan dari suku-suku suatu barisan geometri. Ini saya kasih contoh dulu dari soal yang tadi. Jadi misalkan di sini ada suatu bola, kemudian bolanya kita lempar, kita jatuhkan dari suatu ketinggian, bola tersebut akan memantul dan pantulannya akan tingginya akan semakin rendah-rendah hingga dia berhenti. Nah, seperti ini mantulnya. Nah, seperti itu ya.
Nah, kita ulangi lagi. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita hitung ternyata misalkan yang dicari adalah atau tinggi pantulan pertama itu 162, kemudian selama mantul pertama 54 cm, yang kedua 18 cm, dan seterusnya. Nah, ini kita dapatkan suatu pola tadi. Nah, kalau kita gunakan prinsipnya deret geometri, ini misalkan yang dicari adalah tentukan panjang seluruh lintasan yang dilalui bola hingga bola tersebut berhenti. Maka kita perlu menghitung semua ketinggian tadi. Nah, ini langsung kita masuk ke sini. Jadi untuk yang kasus bola memantul, bilangannya tadi 162, 54, 18, 6, dan seterusnya. Ini ternyata polanya tadi dikalikan sepertiga. Jadi rasio tadi saya ulangi lagi ya, rasio itu tidak ada bilangan negatif. Jadi rasionya bisa diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama, 54 bagi 162. Ternyata setelah disederhanakan ketemu 1/3. Nah, berarti bilangan-bilangan 162 ditambah 54 tambah 18 dan seterusnya ini membentuk deret geometri. Nah, sekarang bentuk umum deret geometri. Jadi tadi polanya sama seperti tadi, cuma kalau deret berarti penjumlahannya, berarti ditambah suku pertama, suku kedua, sampai suku ke N. Nah, untuk rumusnya sendiri, misalkan rasionya lebih dari 1 atau deret geometrinya naik, maka kita peroleh rumusnya SN-nya atau deret geometrinya A dikalikan R pangkat N-1 per R-1. Kalau rasionya kurang dari 1 atau deret geometri turun, maka tinggal dibalik aja. Jadi SN-nya A dikali 1 min Rn per 1 min R. Untuk deret A hingga sendiri, maka rumusnya tadi SN A dibagi 1 min R. Gitu. Nah, langsung kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama misalkan seperti ini. Ada barisan bilangan 2, 6, 18, 54. Yang ditanyakan jumlah 7 suku pertama barisan tersebut. Oke, dari soal yang ini dulu. Bilangannya tersebut kira-kira untuk A-nya berapa? Ada yang tahu? 2, A-nya itu 2. Oke, kalau rasionya berarti ketemu 3. 3 itu bisa diperoleh dari mana kira-kira? Loncatan dari setiap suku. Oke, loncatan dari setiap suku. Bisa 2 dikali 3 ya. Kalau makalah sendiri bisa diperoleh dari mana? 6 dibagi 2. Oke, 6 dibagi 2 itu bisa juga untuk mencari rasio. Jadi rasio itu bisa diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama. 6 bagi 2 ketemu 3. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah 7 suku pertama, maka N-nya sama dengan 7. Maka untuk mencari SN-nya itu kita masukkan saja, berarti S7, berarti 2 dikali 3 pangkat 7 dikurangi 1 per 3 min 1. Kita hitung, kemudian yang kurung didahulukan. Nah, setelah itu ketemunya ternyata 2186. Oke, jadi jumlah 7 suku pertama barisan tersebut adalah 2186. Oke, itu contoh soalnya dari deret geometri. Nah, tibalah kita di penghujung acara. Oke, ini untuk soalnya. Nah, ini untuk soalnya yang tadi ya. Nah, kita tiba di penghujung acara, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran ini ada quote bagus tentang matematika. Jadi hidup itu ibarat matematika, sesulit apapun sebuah masalah pasti ada penyelesaiannya. Jadi kalau adik-adik menemukan kesulitan dalam belajar atau dalam meraih cita-cita, jangan mudah menyerah, jangan pantang menyerah. Jadikan ia layaknya matematika. Jadi bahwa sesulit apapun yang dihadapi, pasti kalian bisa menemukan penyelesaiannya, bisa menghadapi tersebut dan mampu melewatinya. Oke, saya harap adik-adik tetap semangat dalam belajar di rumah. Semoga sehat selalu, bersemangat dan ceria. Di sini dengan saya Bu Zahro, kemudian dengan siapa lagi? Rehan dan Makailah. Pamit undur diri dulu, mohon maaf apabila ada tutur kata atau kekurangan dalam penyampaian ini. Sampai jumpa kembali dalam acara ada kelas di ATV selanjutnya. Wassalamualaikum.